Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya di channel yang kita hormati ini. Malam hari ini saya akan mereview salah satu khasanah budaya di Nusantara, yaitu keris. Kita ketahui bahwa keris adalah warisan dunia yang sudah diakui oleh UNESCO ya. Dan ini adalah salah satu benda budaya yang disukai di masyarakat kita, terutama masyarakat Jawa, dan juga di luar Jawa tentunya juga banyak, kawan-kawan. Dan mulai dari ada yang Sriwijaya, Jawa, dan juga di berbagai tempat. Juga di Malaysia juga ada. Malaysia, selanjutnya adalah di Thailand, juga di berbagai Asia Tenggara terutama ya. Keris ini adalah dihormati sebagai benda budaya dan memiliki kekhasan masing-masing. Jadi di setiap tempat memiliki cara gitu, bukan cara tapi model ya, model, bentuk, dan juga yang jelas adalah keris ini memiliki keindahan bentuk dan juga fungsi-fungsi sebagai kebanggaan, dan juga kalau dikatakan piandel ya, piandel itu simpanan begitu, pegangan atau yang diugemi masyarakat. Nah kawan-kawan, pada malam hari ini saya akan mereview jenis yang disukai masyarakat, yaitu pamor udan mas. Apa pamor udan mas itu? Dipercaya bahwa pamor ini akan mendatangkan rezeki ya, akan mendatangkan rezeki, dan ini adalah kepercayaan, dan kita tidak menampik itu semua dan juga tidak menolak adanya kepercayaan-kepercayaan seperti itu. Tapi bagaimanapun juga ini adalah kita hormati yang ada di kepercayaan di masyarakat ini. Kawan-kawan semua, bagaimana pamor udan mas ini? Di sini kami memiliki seperti ini kawan-kawan. Pamor udan mas di kalangan penyuka atau pecinta keris ini ada dua yang disukai, yaitu yang dari Tangguh Pajajaran dan juga Tangguh Mataraman. Untuk Tangguh Pajajaran ini kami miliki. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi bentuk ini, wujudnya atau gambarannya ini adalah adanya lingkaran yang 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 lingkaran yang bentuknya sebagaimana ada lingkaran yang kanan, kiri, bawah pun kanan kiri, dan di tengahnya ada lingkarannya seperti ini kawan-kawan. Nah ini, nah seperti ini. Ini pamor udan mas ini. Dan kadang tidak di semuanya ini berpamor udan mas, tapi ada juga keris yang pamor udan mas yang hampir di semua bilahnya. Nah ini tadi adalah pamor udan mas yang dari Pajajaran. Dan pamor udan mas ini ada dua kawan-kawan. Jadi pamor udan mas yang mengalir begitu ya, dan istilahnya itu adalah bentuk asal ya. Jadi udan mas keris yang pamornya ini dibentuk dulu, ada yang tidak dibentuk dulu, dan pada akhirnya pamortiban artinya. Ini pamortiban. Jadi pamortiban itu ketika empu ini membuat pamor-pamornya itu, tiba-tiba oh ternyata ini pamor udan mas, jadi tidak direncanakan sebelumnya. Ada lagi pamor udan mas yang di dalam masyarakat ini disukai juga, yaitu bentuknya pamor udan mas Mataraman ya.
Nah, seperti ini pamor udan mas Mataram, dan ini termasuk langka ini. Jadi kelangkaannya itu adalah besarannya lingkaran-lingkarannya itu tidak gede banget gitu, dan juga tidak direncanakan sebelumnya. Ini juga pamor tiban dan juga tidak direncanakan sebelumnya. Nah, ini termasuk langka ini. Jadi besarannya yang namanya itu bundaran-bundarannya ini tidak terlalu besar, tapi juga merata di seluruh bilah. Nah, seperti ini pamor udan mas yang langka. Jadi kalau yang lingkaran-lingkarannya tidak terlalu besar, sebesar biji dan mulai atas sampai bawah, sampai mulai ujung sampai ke bawah ini diperhiaskan dengan pamor dan udan mas seperti ini ya. Nah, pertanyaan sekarang, apakah pamor ini benar-benar mendatangkan rezeki? Tentu saja itu tergantung kepercayaan masing-masing, tapi kalau menurut saya ini adalah benda yang benda pusaka dari karya dari para leluhur kita, dan doa mereka ini ya semoga saja banyak rezekinya. Tapi yang jelas rezeki itu datang dari doa dan juga dari usaha atau kerja keras. Tidak mungkin kita hanya berdoa, berpangku tangan, setelah itu tidak berusaha, jelas rezeki tidak akan datang. Tapi juga usaha saja tanpa adanya doa, ini juga tentu saja tidak tidak bagus, kawan-kawan. Jadi ada dua hal yang membuat rezeki itu datang. Terkait dengan keris seperti ini bagi saya adalah kita berterima kasih pada empu-empunya yang sudah mendoakannya, dan doa itu ditempelkan di benda pusaka. Jadi seperti itu penjelasan saya. Apakah keris ini membuat rezeki kita banyak? Tentu saja kita pahami bahwa isi dari sebuah benda, terutama benda-benda pusaka, adalah doa, dan ini adalah kita terima saja. Terima kasih pada para empu yang sudah mendoakan keris yang kita pegang seperti ini. Baik kawan-kawan semua, kalau Anda memiliki keris udan mas ya, dan pilihlah keris yang udan mas yang benar-benar asli, terutama maksudnya adalah bikinan para empu yang mana proses pembuatannya dilakukan sesuai dengan pakem-pakem yang ada. Misalnya saja harus puasa dan sebagainya. Karena apa? Tidak hanya fungsinya, tidak hanya sebagai hiasan, tapi juga sebagai pegangan atau yandel. Baik kawan-kawan semua, kita akhiri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.